kali 24 jam, Axel Matthew Thomas, putra Jeremy Thomas dipindah tahanan ke Polda Metro Jaya terkait kasus obat-obatan psikotropika. Jeremy mengutas langkah mengejutkan. Pasalnya, diam-diam Jeremy telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Axel putra sulungnya pada hari Kamis kemarin. Uniknya, tepat 1 hari pasca pengajuan penangguhan penahanan anaknya diajukan, hari Jumat kemarin, saat Jeremy menjenguk Axel di tahanan Polda Metro, ayah dua anak itu secara resmi mengutas permintaan maaf kepada jajaran pihak aparat yang berwajib atas kesalahpahaman kasus kekerasan yang sempat menimpa Axel sang putra. Ya, bantal, pisang, crackers, ya saya rasa seperti itu. Saya sebagai pribadi meminta maaf, tolong dibukakan pintu maaf saya yang selebar-lebarnya kepada institusi Polri secara umumnya, kepada khususnya Kapolda Metro Jaya, kepada khususnya Kapolres Bandara Suta dan segenap jajaran Sat Narkoba yang melakukan operasi atas ketidaknyamanan, atas kelalaian, atas peristiwa-peristiwa yang mengganggu terjadinya proses kerja mereka yang sebenarnya niat mereka baik. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bahwa keluarga daripada Axel mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sudah kita terima ya, sama penyidik sudah terima. Dan nanti langkah penyidik adalah akan melakukan gelar perkara ke Polda Metro. Ya, gelar perkara berkaitan dengan kasus itu. Sikap Jeremy yang mendadak melunak dan meminta maaf itu pun sontak menjulangkan tanda tanya. Ada apa dengan Jeremy Thomas? Terjerat pasal 71 tentang Undang-Undang Psikotropika, benarkah kondisi Axel yang berstatus negatif narkoba pasca menjalani pemeriksaan tes urin justru terancam hukuman serius, bergulir ke meja hijau tanpa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan proses rehabilitasi? Diguncang pasal 71 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, mungkinkah Jeremy mulai gentar dan khawatir akan nasib Axel yang baru 19 tahun namun sudah harus menghadapi ancaman penjara? Dia kemarin katanya dites positif negatif. Berarti bukan pemakai. Kalau bukan pemakai ada rehab enggak? Enggak ada, pinter kamu enggak ada sudah ya. Psikotropika ya. 71 ya. Permufakatan. 5 tahun lebih. Yang jelas Axel terseret atau dekat dengan pergaulan atau dengan orang-orang yang mempunyai resiko. Dan itu terjadi pada saat Axel datang kemarin, biarpun tidak ada barang bukti, tapi Axel mengarah ke pergaulan ke orang-orang yang mempunyai resiko. Artinya saya juga tidak mau anak saya berada dalam lingkungan yang punya resiko. Itu sudah membuka mata saya nggak perlu tahu belakangnya seperti apa, tapi jika kita dekat dengan resiko ya kapan aja kita beresiko, kurang lebih seperti itu. Apa yang sebenarnya menimpa Axel Matthew Thomas sehingga terbelit kasus hukum dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara? Tertangkap basah melakukan transaksi pembelian obat-obatan psikotropika jenis Happy Five lewat teman dekatnya? Benarkah Axel terseret jaringan narkoba kelas kakap yang memiliki jaringan besar sampai ke negeri jiran Malaysia hingga pihak yang berwajib serius memperkarakan Axel? Butuh waktu dan penyidikan mendalam untuk menjawabnya. Yang jelas, Jeremy Thomas tak mengelak jika di belakang teman dekat yang menjual obat-obatan psikotropika kepada Axel terdapat orang-orang besar membuat dirinya kecewa. Ya, semuanya kita kembangkan ya karena kan dari Malaysia ya. Kita nggak mungkin kita lari ke Malaysia tanya orang Malaysia ya di sana ya. Tapi kita mengembangkan dari tersangka tersendiri. Tersangka kita tetap kita dalami, kita kembangkan. Yang namanya pelaku apa langsung mau cerita A sampai Z. Dan sekarang masih dalam pendalaman. Apa yang bersangkutan itu sudah berkali-kali memesan, itu masih belum mendapat jawabannya. Masih kita dalami. Kemudian apakah dia itu memesan untuk orang lain atau untuk dia sendiri ya. Kita cek ya, kita lakukan. Tapi dia nggak tahu transfer itu ternyata di balik itu, di meter itu, di belakangnya banyak sekali pihak-pihak yang lebih gede gitu loh. Kalau menurut saya ini keteledoran Axel.
Saya nggak tahu, saya kecewa juga karena saya kenal sama keluarganya sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama, sudah bahkan bukan 10-an tahun lagi, bahkan belasan tahun. Tapi dia bisa menyeret Excel masuk dalam lingkaran seperti ini gitu loh. Dan bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, kini nasib permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Jeremy Thomas pun konon terkatung-katung, menanti kepastian gelar perkara kasus hukum Excel. Pasalnya dalam gelar perkara yang akan dilakukan oleh pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta Pekanbaran tersebut, pihak yang berwajib pun akan menyidik dan menelisik keterlibatan Excel dalam transaksi jual beli obat-obatan psikotropika yang menjeratnya. Mungkinkah Excel akan terseret dan terancam hukuman serius di tengah usaha polisi memburu bandar besar? Entahlah, yang pasti nasib Excel kini tak hanya membuat Jeremy Thomas sedih, tapi juga membuat Ina Thomas sang istri terguncang sedih dan terpukul. Rencana minggu depan ya, rencananya gelar perkara itu. Kita tunggu dulu bagaimana gelar perkara yang dilakukan oleh Polres Bandara Suta. Nanti setelah digelar nanti akan kita rumuskan di sana apakah penangguhan itu dikabulkan atau tidak. Memang ada beberapa aturan ya yang mengatur bahwa kalau penangguhan itu kan ya terpenting tidak melarikan diri ya, kemudian tidak menghilangkan barang bukti ya, tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Itu yang diatur dalam hal seperti itu. Dan kami dalam pembelajaran ini melihat satu nilai positif bahwa ternyata Excel masuk dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik. Dan harusnya kami berterima kasih kepada aparat yang membuka ini semua. Jadi kami menjadi terang benderang. Sehingga kami mempunyai PR untuk bisa mengembalikan Excel ke dalam track yang benar. Sebagai seorang ibu, pastinya Ina sedih, Ina juga terpukul. Tapi seperti saya katakan kepada kalian, bahwa ini adalah ujian bagi rumah tangga kami yang saya melihat dari sisi positifnya. Saya senang teman-teman dari Sat Narkoba bisa membuka peta bahwa selama ini mungkin putra saya tersedot dalam suatu lingkungan pergaulan yang salah. Mestinya Jumat kemarin, Aming membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun ikrar talak gagal dibacakan karena majelis hakim berhalangan datang. Sementara itu, Evelyn juga tak terlihat di pengadilan sebab ia mengaku tak kuat mendengar Aming mengucapkan ikrar talak. Tapi seperti apakah hubungan mereka pasca resmi bercerai? Benarkah sudah putus komunikasi sama sekali? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini.